Awas, sayuran aman yang sering di atas meja makan ini ternyata bisa menjadi bencana tersembunyi bagi lansia. Ya, Anda tidak salah dengar. Sobat sehat, labu siam, sayuran yang dikenal lembut, murah, dan sering direkomendasikan untuk orang sakit, ternyata menyimpan sisi gelap yang tidak pernah kita duga. Sebuah kesalahan kecil dalam mengonsumsi atau mengolahnya bisa memicu kondisi gawat darurat yang mengancam kesehatan orang tua kita. Apa yang akan kami ungkap hari ini adalah informasi krusial yang bisa menyelamatkan nyawa orang yang Anda sayangi. Selama ini kita hanya tahu labu siam bagus untuk darah tinggi. Tapi, tahukah Anda bahwa di balik manfaat itu, ada jebakan berbahaya bagi penderita tekanan darah rendah? Dan bagaimana jika kami beritahu bahwa getan yang sering kita abaikan ternyata bisa menyebabkan masalah serius? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas, lapis demi lapis, semua rahasia labu siam. Dari manfaat supernya untuk otak yang jarang dibahas, hingga daftar pantangan dan efek samping yang wajib Anda ketahui sebelum terlambat. Ini adalah panduan lengkap yang belum pernah ada. Selamat datang kembali di channel yang paling peduli dengan kesehatan Anda di usia senja. Sobat sehat penyakit dalam. Senang sekali bisa kembali menyapa para sobat sehat yang setia. Hari ini, kita akan membongkar fakta dari sayuran yang sangat merakyat, yaitu labu siam atau jipang. Sayuran ini sering dianggap remeh, padahal kekuatannya luar biasa. Namun bahayanya juga mengintai jika kita tidak waspada. Mari kita bersama-sama menjadi lebih bijak dalam menjaga kesehatan melalui makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Sebelum rahasia terbesar labu siam kami beberkan, kami mengajak sobat sehat untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Ini penting agar Anda selalu menjadi yang pertama tahu jika ada informasi kesehatan terbaru dari kami. Bagi yang ingin lebih dekat dan mendukung kami lebih jauh, silakan bergabung menjadi member eksklusif channel ini. Jangan lewatkan 1 detik pun video ini, karena setiap informasinya saling berkaitan dan sangat berharga untuk kesehatan Anda dan keluarga di rumah. Meskipun judul kita menyoroti bahayanya, penting untuk kita akui bahwa labu siam adalah gudang nutrisi yang luar biasa jika dikonsumsi dengan benar. Sayuran ini bukan hanya sekadar air dan serat. Di dalamnya terkandung berbagai vitamin, mineral, dan senyawa antioksidan yang bekerja secara diam-diam untuk melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit degeneratif yang sering menyerang para lansia. Jadi, mari kita mulai dengan melihat sisi baiknya terlebih dahulu, terutama manfaat-manfaat yang mungkin belum pernah sobat sehat dengar sebelumnya. Manfaat untuk pengobatan, penjinak darah tinggi alami. Pertama, dan ini yang paling terkenal, labu siam adalah penjinak tekanan darah tinggi. Manfaat ini datang dari kandungan kaliumnya yang cukup tinggi, serta sifat diuretik ringannya. Kalium bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh dan melemaskan dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan pada jantung berkurang. Efek diuretiknya membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan melalui urin, yang juga berkontribusi besar dalam menurunkan hipertensi secara alami dan efektif. Manfaat untuk pengobatan, pelindung jantung dan kolesterol. Kedua, labu siam merupakan benteng pertahanan bagi jantung. Manfaat ini tidak datang dari satu nutrisi saja, melainkan kerja sama tim yang solid. Kandungan flavonoid dan saponin di dalamnya terbukti secara ilmiah mampu mencegah oksidasi kolesterol jahat LDL, yaitu proses awal terbentuknya plak yang menyumbat pembuluh darah. Ditambah lagi, labu siam sama sekali tidak mengandung lemak jenuh dan kolesterol, menjadikannya pilihan sayuran yang sangat aman dan menyehatkan untuk menjaga sistem kardiovaskular kita tetap prima di usia senja. Manfaat untuk pengobatan, nutrisi super untuk otak dan mood. Ketiga, inilah rahasia yang jarang dibahas.
Labu siam sangat baik untuk kesehatan otak. Labu siam adalah salah satu sumber folat vitamin B9 yang sangat baik. Folat ini bukan hanya untuk ibu hamil. Sobat sehat. Bagi lansia, asupan folat yang cukup sangat krusial untuk menjaga fungsi kognitif, memperlambat penurunan daya ingat, dan bahkan membantu mengatur suasana hati atau mood. Kekurangan folat sering dikaitkan dengan risiko demensia dan depresi yang lebih tinggi. Jadi, labu siam bisa menjadi penjaga kejernihan pikiran kita. Manfaat untuk pengobatan, menjaga kekuatan tulang. Keempat, jangan lupakan kekuatan labu siam untuk tulang. Meskipun tidak sekaya kalsium, labu siam mengandung mineral penting lainnya seperti mangan dan vitamin K. Mangan adalah komponen kunci dalam pembentukan struktur tulang yang padat. Sementara vitamin K berperan penting dalam membantu penyerapan kalsium dan mengikatnya pada matriks tulang. Dengan rutin mengonsumsi labu siam, kita turut membantu memperkuat fondasi tubuh kita dan mengurangi risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis yang sangat rentan terjadi pada lansia. Manfaat untuk pengobatan, sahabat pencernaan, dan berat badan. Kelima, labu siam adalah anugerah bagi sistem pencernaan. Kandungan serat larutnya yang tinggi bekerja seperti sapu lembut yang membersihkan saluran cerna, melancarkan buang air besar, dan mencegah sembelit yang sering menjadi keluhan lansia. Serat ini juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena labu siam sangat rendah kalori namun kaya nutrisi, ia menjadi makanan ideal untuk menjaga berat badan tetap sehat, yang secara tidak langsung akan mengurangi berat pada sendi lutut dan pinggang serta menjaga gula darah. Namun, seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, di balik semua manfaat luar biasa tadi, tersimpan pula potensi risiko yang harus kita waspadai. Kebaikan labu siam bisa berbalik menjadi ancaman jika bertemu dengan kondisi tubuh yang tidak tepat atau dikonsumsi secara keliru. Menganggap sayuran ini 100% aman untuk semua orang adalah sebuah kesalahan fatal. Oleh karena itu, mari kita masuk ke bagian paling penting dari pembahasan kita hari ini. Siapa saja yang harus berhati-hati dengan labu siam? Bahaya tersembunyi labu siam. Penting untuk diingat bahwa setiap makanan, bahkan yang paling sehat sekalipun, memiliki potensi untuk berinteraksi secara negatif dengan tubuh kita. Labu siam tidak terkecuali. Ada beberapa kondisi medis spesifik di mana konsumsi labu siam justru harus dibatasi atau bahkan dihindari sama sekali untuk mencegah perburukan kondisi atau munculnya masalah kesehatan baru yang tidak diinginkan. Mendengarkan bagian ini dengan saksama bisa menjadi kunci untuk terhindar dari akibat buruk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pantangan, lansia dengan tekanan darah rendah hipotensi. Pertama, ini adalah pantangan utama yang paling sering diabaikan. Jika sobat sehat memiliki riwayat tekanan darah rendah atau hipotensi, konsumsi labu siam dalam jumlah banyak bisa sangat berbahaya. Sifat diuretik dan kandungan kaliumnya yang efektif menurunkan tekanan darah tinggi justru bisa membuat tekanan darah Anda anjlok terlalu drastis. Gejalanya bisa berupa pusing hebat, pandangan kabur, lemas, keringat dingin, bahkan hingga pingsan. Ini sangat berisiko menyebabkan cedera akibat terjatuh pada lansia. Pantangan bagi penderita gangguan ginjal stadium lanjut. Kedua, bagi para pejuang penyakit ginjal kronis, terutama yang sudah harus menjalani cuci darah, labu siam harus dikonsumsi di bawah pengawasan dokter gizi. Meskipun kandungan kaliumnya tidak setinggi pisang atau kentang, namun tetap signifikan. Ginjal yang sudah rusak tidak mampu membuang kelebihan kalium dari tubuh. Akibatnya, kalium bisa menumpuk dalam darah hiperkalemia dan menyebabkan komplikasi serius pada irama jantung yang bisa berakibat fatal. Jadi, jangan pernah menyepelekan hal ini. Pantangan saat mengonsumsi obat diuretik resep dokter. Ketiga, jika sobat sehat sedang dalam pengobatan untuk hipertensi atau gagal jantung,
dan diresepkan obat diuretik pelancar buang air kecil oleh dokter. Anda harus sangat bijak dalam mengonsumsi labu siam. Menggabungkan efek diuretik dari obat dengan efek diuretik alami dari labu siam bisa menyebabkan pengeluaran cairan dan mineral seperti kalium dan natrium dari tubuh menjadi berlebihan. Ini berisiko tinggi menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit yang berbahaya bagi tubuh. Peringatan-peringatan ini bukan tanpa alasan. Sobat sehat, ada kisah nyata yang menjadi pelajaran pahit betapa pentingnya memahami kondisi tubuh sendiri sebelum mengonsumsi makanan tertentu. Sekalipun itu hanya sayuran biasa. Kisah ini datang dari seorang ibu di Bantul, Yogyakarta, yang niatnya ingin sehat, namun justru berakhir di unit gawat darurat karena ketidaktahuannya tentang rahasia di balik sayur labu siam yang sering ia masak untuk keluarganya. Mari kita simak kisahnya dengan saksama. Ibu Aminah, seorang wanita berusia 71 tahun, dikenal sangat peduli dengan kesehatan. Beliau tidak punya riwayat darah tinggi, malah cenderung memiliki tekanan darah yang agak rendah, sekitar 100/70 mm Hg. Suatu hari, beliau membaca artikel di internet tentang hebatnya labu siam untuk membersihkan tubuh. Terinspirasi, selama seminggu penuh, Ibu Aminah rutin meminum air rebusan labu siam dan menyantap labu siam kukus setiap hari dalam porsi yang cukup banyak, dengan harapan tubuhnya akan menjadi lebih bugar dan segar. Akibat buruk yang menimpa. Pada hari ke-7, saat sedang berjalan di dalam rumah, Ibu Aminah tiba-tiba merasa pusing yang sangat hebat. Matanya berkunang-kunang, dan seketika beliau jatuh pingsan. Keluarganya yang panik segera membawanya ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, tekanan darahnya anjlok hingga 80/50 mm air raksel, sebuah level yang sangat rendah dan berbahaya. Dokter menjelaskan bahwa konsumsi labu siam berlebih telah memicu penurunan tekanan darah drastis pada tubuhnya yang memang sudah memiliki kecenderungan hipotensi. Kisah Ibu Aminah menjadi pengingat keras bahwa berlebihan tidak pernah baik. Selain pantangan bagi kondisi medis tertentu, konsumsi labu siam yang tidak wajar juga dapat menimbulkan berbagai akibat buruk atau efek samping yang mengganggu. Efek samping ini mungkin tidak sefatal kisah tadi, namun tetap bisa menurunkan kualitas hidup dan menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan, terutama bagi tubuh lansia yang lebih sensitif. Mari kita kenali beberapa di antaranya agar kita bisa lebih waspada. Efek samping pertama, iritasi kulit akibat getah. Bahaya yang paling nyata dan sering terjadi adalah iritasi dari getahnya. Getah labu siam yang berwarna bening dan lengket mengandung senyawa yang bisa menyebabkan rasa gatal, panas, kemerahan, bahkan membuat kulit tangan menjadi kering dan kaku pada orang yang sensitif. Jika tidak sengaja mengenai wajah atau bibir, reaksinya bisa lebih parah. Inilah mengapa proses penanganan dan pengupasan labu siam sebelum dimasak menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh sobat sehat di rumah. Kedua, efek diuretiknya yang berlebihan. Jika sobat sehat mengonsumsi labu siam dalam jumlah banyak, terutama dalam bentuk jus atau rebusan, tanpa diimbangi dengan asupan air putih yang cukup, Anda berisiko mengalami dehidrasi. Gejalanya meliputi mulut terasa kering, jarang buang air kecil padahal sering minum rebusan, urin berwarna pekat, dan rasa lemas. Bagi lansia, dehidrasi dapat dengan cepat mengganggu keseimbangan tubuh dan fungsi organ vital lainnya. Jadi jangan anggap remeh. Efek samping, perut kembung dan bergas. Ketiga, masalah pencernaan yang tidak nyaman. Meskipun seratnya baik, konsumsi serat dalam jumlah besar secara tiba-tiba, terutama dari labu siam mentah atau setengah matang, bisa membuat sistem pencernaan kaget. Bakteri di dalam usus akan memfermentasi serat ini dan menghasilkan banyak gas. Akibatnya, perut bisa terasa kembung, pegal, penuh, dan sering buang angin.
Tentu ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman sepanjang hari. Terutama jika sobat sehat sudah punya riwayat penyakit MA atau asam lambung. Efek samping, ketidakseimbangan elektrolit. Keempat, risiko hilangnya mineral penting. Sifat diuretik labu siam tidak hanya membuang cairan dan natrium, tetapi juga bisa ikut membuang mineral elektrolit lain seperti magnesium dan kalsium dalam jumlah kecil. Jika konsumsi berlebihan ini terjadi dalam jangka waktu lama, teorinya hal ini dapat berkontribusi pada ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti kram otot, kelemahan, dan kesemutan. Inilah mengapa variasi dalam makanan sangatlah penting. Efek samping, potensi menurunkan gula darah terlalu rendah. Kelima, sebuah peringatan bagi penderita diabetes yang menggunakan obat. Beberapa studi awal pada hewan menunjukkan labu siam memiliki efek hipoglikemi atau menurunkan gula darah. Ini sebenarnya kabar baik. Namun, jika sobat sehat menderita diabetes dan sedang mengonsumsi obat penurun gula darah, makan labu siam dalam porsi sangat besar berpotensi menyebabkan kadar gula darah turun terlalu rendah hipoglikemia. Gejalanya bisa berupa gemetar, keringat dingin, bingung, dan lemas. Sekarang kita tahu bahwa labu siam ini ibarat pisau bermata dua. Lalu, bagaimana cara kita memanfaatkan sisi tajamnya untuk kesehatan dan menghindari sisi tumpulnya yang bisa melukai? Jawabannya ada pada cara penanganan dan pengolahan yang benar. Dengan beberapa trik sederhana di dapur, kita bisa memaksimalkan semua kebaikan labu siam sambil meminimalkan seluruh risikonya hingga ke titik terendah. Mari kita pelajari bersama langkah-langkah bijak dalam mempersiapkan labu siam. Cara mengolah yang benar, atasi getahnya terlebih dahulu. Pertama, jinakan getahnya. Ini adalah langkah pertama dan paling krusial. Setelah membelah labu siam menjadi dua bagian, gosok-gosokkan kedua permukaan bagian dalamnya hingga getah putihnya keluar semua. Lakukan ini selama sekitar 1 menit. Lalu cuci bersih di bawah air mengalir. Cara lain adalah dengan merendam potongan labu siam dalam air garam selama beberapa menit. Garam akan membantu menarik keluar getah. Setelah itu, kupas kulitnya hingga bersih dan cuci sekali lagi sebelum diolah. Cara mengolah yang benar kedua, metode memasak terbaik. Pilih cara memasak yang sehat untuk mendapatkan manfaat nutrisinya secara maksimal. Metode terbaik adalah dengan cara dikukus atau direbus sebentar saja. Memasak terlalu lama akan merusak sebagian vitamin yang sensitif terhadap panas, seperti folat dan vitamin C. Hindari menggoreng labu siam, karena akan menyerap banyak minyak dan menambah kalori serta lemak jahat yang tidak perlu. Menumis dengan sedikit minyak zaitun masih bisa menjadi pilihan yang cukup baik untuk lauk pauk. Cara mengolah yang benar ketiga, porsi adalah raja. Ingatlah aturan emas, porsi yang wajar. Porsi yang aman bagi kebanyakan lansia adalah sekitar 1 buah labu siam ukuran kecil hingga sedang per hari. Dan tidak perlu dikonsumsi setiap hari. Berikan jeda agar tubuh tidak terpapar efek diuretiknya secara terus-menerus. Selalu variasikan menu sayuran Anda. Hari ini labu siam, besok bayam, lusa brokoli. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas dan terhindar dari risiko efek samping akibat konsumsi berlebihan. Kesimpulannya, sobat sehat, labu siam adalah sayuran yang sangat bermanfaat, terutama sebagai pengendali tekanan darah tinggi, pelindung jantung, dan penutrisi otak. Namun, ia bukanlah sayuran tanpa syarat. Di balik manfaatnya, tersimpan bahaya bagi penderita tekanan darah rendah, gangguan ginjal, dan mereka yang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Getar dan efek samping akibat konsumsi berlebih juga nyata adanya. Kunci untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan pengolahan yang tepat dan porsi yang bijak. Pandanglah labu siam ini sebagai sebuah pelajaran hidup. Sesuatu yang tampak sederhana,
dan merakyat seringkali menyimpan kekuatan besar. Namun juga menuntut perlakuan yang benar. Kesehatan di usia senja itu ibarat merawat tanaman labu siam, perlu disiram secukupnya, diberi nutrisi seimbang, dan dipangkas jika berlebihan. Jangan pernah meremehkan hal kecil, karena dari situlah seringkali muncul masalah besar atau justru kebaikan yang tak ternilai harganya. Kebijaksanaan adalah kuncinya. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir pembahasan yang penting ini. Jika Sobat Sehat merasa video ini membuka mata dan memberikan pencerahan baru, mohon berikan dukungan Anda dengan menekan tombol like. Jangan lupa bagikan video ini ke seluruh kontak WhatsApp keluarga Anda, agar semakin banyak yang terselamatkan dari bahaya yang tidak disadari. Tuliskan juga pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk membacanya satu persatu. Pastikan Anda selalu terhubung dengan channel Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk wawasan kesehatan yang praktis dan dapat dipercaya. Ingat, menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi sehat di usia tua adalah pilihan yang harus kita perjuangkan bersama. Jaga pola makan, tetap aktif, dan selalu berpikir positif. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam sehat. Salam semangat untuk kita semua.